Halo guys. Eh, Pada kesempatan ini kita akan coba bahas suatu konsep Inggris, tapi kita membentuknya ke dalam bentuk yang bentuk namanya sub program. Inggris sendiri yang sudah kita bahas itu kita bisa menyimpan data langsung ke dalam memori komputer. Saya coba buat ilustrasinya dulu. Oke. Ini kotak-kotak ini kalau kita anggap ini satu memori komputer, kita pesan satu memori komputer. Misalnya kita pesan di sini, ya. Maka maka di sini kita tugaskan suatu pointer yang namanya kita beri nama misalnya current, ya. Kita gunakan penunjuk. Oke, ini ya. Nah, dia nunjuk ke sini. Ya, ini kita kasih nama current. Nah, dia nunjuk lokasi ini, nah, sehingga ruang memori ini saya pesan, ya, saya kotakin. Nah, ini berarti saya pesan. Nah, kemudian ruang memori ini kita isi. Kita isi misalnya huruf B, ya, huruf B. Oke, kemudian kalau ini pertama kali, maka berikutnya kita juga pesan satu penunjuk namanya head, ya. Ini nama head. Nah, dia menunjuk ke sini. Kemudian tail, ya, juga dia menunjuk ke sini. Nah, kemudian, nah ini kita sudah buat. Nah, kan yang kita sudah pernah bahas bahwa satu node ini ada dua, ada bagian part ngisi data dan ada bagian untuk berikutnya. Ya, kita kasih nama aja next, ya, sesingkatnya next, gitu ya. Oke. Kemudian kita pesan ruang memori lagi. Nah, karena ini untuk kita tugaskan, pesan ruang memori misalnya di sini, ya, kita pesan di sini ruang memorinya. Jadi terpesan yaitu bagian tempat datanya sama bagian untuk ke berikutnya. Oke, ya. Kemudian kita isi data lagi. Misalnya kita isi data lagi. Nah, kemudian kita sambung nih. Nah, sambungnya sekarang misalnya yang kita sambung ke bagian tail atau bagian belakangnya. Jadi ini bagian kepalanya. Kita sambung bagian belakangnya. Berarti tail ini ada next. Kita sambung ke sini. Ya, kita sambung ke sini. Oke, ini kita sambung ke sini. Sehingga tersambung. Nah, kalau sudah tersambung, kemudian berarti ini bagian belakangnya, tailnya kita pindahkan dia ke sini. Oke, dan begitu seterusnya ya. Kalau kita tambahkan lagi satu lagi, misalnya di sebelah sini, ya misalnya lokasinya bisa di mana aja, anggap jadi lokasi memori. Kemudian ini kita pesan, ya berarti current kita tugaskan menuju ke lokasi yang mau dipesan, misalnya lokasinya di sini.
Oke, nah seperti ini. Kemudian kita isi lagi, misalnya ini isi huruf F, kita sambungkan lagi berarti tile next. Nah, ini kan next ya. L next kita sambungkan ini ke sini. Ya, jadi setiap penambahan data berulang prosesnya selalu seperti itu. Ini penambahan datanya kalau di tile di belakang. Nah, sekarang bagaimana kalau penambahan datanya di head gitu ya. Jadi nambah datanya di kalau ini di bagian belakang, kita tambah dong di bagian depan. Oke, nah di sini ini next ya. Nah, yang kan sudah kita bahas di sini ini kita ini pindahkan ke sini tile, pindahkan ke sini. Nah, ini nunjuk ke nol. Ini nunjuk mana-mana. Oke, nah sekarang kita tambahkan misalnya di bagian headnya sama current yang kita tugaskan. Current misalnya dia pesan di ruang memorinya misalnya di sini, ya sehingga terpesanlah ruang memori di sini. Oke, kita sambung sekarang karena namanya di head, berarti ini kita masukin misalnya di sini huruf Y, ya atau enggak 4 misalnya. Terus ini nextnya ini kita sambung ke bagian yang ditunjuk oleh head. Nah, ini tunjuk oleh head. Ya, jadi gini kita sambung. Oke, kita pakai yang shape-nya bisa, nah ini bisa berkotak ya bentuknya. Dari sini disambungkan ke sini. Ya. Nah, sudah disambung ke sini. Nah, berarti sekarang bagian headnya yang kita pindahkan. Oke, nah seperti ini. Nah, ini nyambung di bagian head. Nah, prosesnya berulang seperti itu. Nah, proses inilah kita tinggal buat berarti kita bikin satu bentuk sub program ya untuk nambah data di tile ataupun nambah data di head. Nah, setelah kita memahami prosesnya. Nah, untuk penambahan datanya di sini, oke, di sini kita buat ya. Pertama, include studio. Nah, kemudian karena kita ada pesan memori, satu lagi library kita sertakan. Oke. Kemudian untuk nodenya kita pesan, kita gunakan struct-nya, kita gunakan kita buat jenis-jenis data tipe baru, struct node. Oke. Kita buat di sini misalnya char data, kemudian bertipe, nah, untuk penyambungnya bertipe sama dengan tipe ininya, struct node, ya bertipe struct mode, kita kasih nama, nah tadi NXT. Ini kita buat jadi tipe data baru. Ini udah type def. Nah, kita kasih nama tipe data baru ini namanya mode. Nah, tadi ada pointernya. Pointernya. Ada pointernya tadi kan. Ada pointernya head, current, sama file. Nah, ini berarti kita pesan dengan tipe node, yaitu current,
head, dan tail. Oke. Nah, sekarang kita buat yang untuk simpan di tail dulu, coba ya. Jadi kita buat void simpan data di tail. Nah, kita buat parameternya untuk nyimpan datanya. Oke. Kemudian pertama kan tadi langkahnya adalah kita pesan ruang memori ya. Pesan ruang memori menggunakan current ini. Berarti kita tulis current sama dengan kita tulis namanya node. Nah ini ya tipe datanya ini. Jadi current tipe datanya itu node ya untuk pesan ruang memorinya node. Kemudian malloc ya. Kemudian size of. Nah formatnya seperti ini. Kita tulis node lagi. Ya, jadi sama dengan tipe data nodenya ini. Jadi bertipe node sehingga kita pesan ruang memori yang isinya nanti dalamnya ada DT sama node next. Nah, maksudnya seperti ini tadi ya. Jadi kan setiap kita isi data, tuliskan dengan ini bintang di sini panah yaitu data sama dengan yaitu A. Nah, jadi isi datanya terekam. Jadi ini proses yang tadi ditunjuk terus kemudian diisi datanya. Oke, nah setelah isi datanya, nah sekarang berikutnya kita cek apakah headnya sudah pernah eh, nunjuk satu lokasi node atau belum. Ya, nah, jadi di sini kita lihat if head apakah sama dengan nol. Kalau iya, berarti dia baru pertama kali. Nah, jika pertama kali, maka headnya akan menunjuk lokasi yang ditunjuk oleh current. Ya. Dan tilenya juga sekalian ya. Tilenya juga menunjuk lokasi yang ditunjuk oleh current. Nah, ini hanya pertama kali saja. Berikutnya, jika dia sudah mengisi, maka ini prosesnya langsung ke sini. Ya, berarti headnya tidak nol lagi. Nah, berarti ngisi data berikutnya. Karena ini ngisi data detail, maka tadi prosesnya adalah ya, isi data detail. Prosesnya adalah bagian next-nya menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh current. Karena begitu satu baris, kita kasih kolom awal, ya, maka tile bagian next-nya menunjuk lokasi yang ditunjuk oleh current. Nah, karena sudah ditunjuk oleh current, maka sekarang tile kita pindahkan, next-nya sudah tersambung, kemudian bagian tilenya adalah sekarang menunjuk lokasi yang ditunjuk oleh current. Ya, ini demikian, maka dia sekarang sudah menunjuk oleh current. Kemudian tile bagian next-nya sekarang kita set dengan isinya 0. Oke. Ya, nah ini proses untuk simpan data di tile. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu ya implementasi dari sub ini. Tapi tentunya kita bikin dulu untuk bisa menampilkan ya isi datanya. Void view data. Kita buat view data. Nah, membaca datanya ini dari head ya. Jadi kalau untuk menampilkan, kita baca datanya itu dari ditunjuk oleh head. Nanti bergerak angka 4, B, G, F, dan 0. Maka di sini prosesnya adalah pertama, current, kita tunjuk lokasi yang sama dengan head. Ya. Nah, kemudian kita kan tidak tahu nih, apakah headnya eh, sudah currentnya nunjuk lokasi 0 atau tidak gitu. Apakah sudah pernah isi atau belum. Maka di sini kita set apakah jika current tidak sama dengan 0, berarti proses pembacaan dilanjutkan. Tapi jika ternyata belum pernah isi, ya berarti langsung keluar. Nah, jika dia sudah pernah isi, maka
kita tampilkan isinya yang ditusuk oleh current. Nah, maka di sini kita tulis printf ya. Nah, mungkin ini supaya lihat ya dari kepalanya kita tulis dulu di sini printf yaitu bagian head. Nah, seperti ini. Kemudian di sini printf. Nah, ini kan bagian datanya ya. Persen C. Oke, persen C. Kemudian current bagian datanya yang kita tampilkan. Nah, bagian DT namanya kan tadi DT. Oke. Kemudian kita geser ke berikutnya. Current sama dengan current si ke ronde berikutnya. Dan diulang terus pembacanya. Nah, jika sudah selesai, maka berarti kita tampilkan tulisan yang nol. Oh ya, ini kita kasih panah ya. Nah, gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini bagian view data. Nah, sekarang kita coba nih implementasi ini. Ya. Oke, main. Oke, berarti kita panggil sekarang untuk ngisi datanya ya. Simpan data, kita lihat namanya tile ya. Tile. Nah, misalnya kita isi apa? Huruf I. I ya. Kemudian kita view data. Oh ya, ini kita kasih ini ya, biar nanti dia sudah selesai ke baris berikutnya ya. Oke, view data. Oke, kemudian ini militan nol. Oke, ya. Nah, ini proses kita buat satu subprogram untuk ngisi selalu nyimpen data di tile. Oke, ini kita simpan. Simpan filenya. Kita compile. Ya, compile ya, masalahnya. Bukan ya, kemana? Ini kita sentuh 17. Selesai. Next, next. Sudah lihat. Simpan, coba lagi. Modikan. Next. Oke, selesai. Saya compile. Ini namanya simple. Nih. Nah, ini sudah. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Dia tidak keluar nolnya. Oh, ini karena baru isi pertama kali ya. Ininya harusnya filenya dia nggak ketemu.
Kita compile lagi, setelah simpan. Oke, nah sudah ya. Tadi karena belum kita definisikan ya, makanya jadi keluarnya seperti ini. Nggak muncul dulu ya. Oke, nah sekarang ini kalau kita tambahkan lagi, ya ini saya kan tiap pengisian saya tampilkan supaya terlihat. Kemudian kita compile. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini berarti sekarang kita sudah berhasil untuk mengisi data detail. Nah sekarang untuk kita mengisi data di head, maka kita buat kurang lebih sama seperti ini. Ini kita copy saja. Nanti kita sesuaikan. Ya, simpan data di head. Nah kita ganti head. Ininya sama, ininya sama. Nah sekarang ini juga sama, ini juga sama. Nah sekarang bedanya kan di kepala ya. Kalau di kepala berarti tadi current next-nya. Nah tadi kita balik ke sini. Nah, jadi kalau di kepala, maka current next-nya kita sambung yang ditunjuk oleh head. Jadi head-nya tadinya kan nunjuk ke sini. Nah, kemudian kita isi ini current-nya. Nah, berarti current ini next-nya ditunjuk oleh head. Maka ini kita buat di sini current, kita ganti ini current next-nya ditunjuk oleh head. Oke, setelah ditunjuk oleh head, kemudian head-nya pindahkan ke yang ditunjuk oleh current. Ya, nah yang ini nggak usah ya, karena sudah definisikan ya. Kalau ini karena tadi memang filenya bergerak ya. Nah, jadi filenya tidak bergerak, dia tetap sudah nol. Nah, head sini berarti sini current namanya ditunjuk oleh head ya. Nah, berarti kemudian head menuju current. Oke, nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang ini kita coba simpan data di head. Kita coba satu dulu. Data, ini kita ini misalnya K9. Oke, kita compile. Oke, sudah tidak ada errornya. Kemudian ini simpan file. Nah, Anda lihat ya. Nambahnya sekarang di depan. Ya, angka 9 nambahnya di depan. Nah, jadi ini kalau kita tambahkan lagi, misalnya C. Oke, ini kita compile lagi. Kita runningkan lagi. Nah, sekarang jadi tambahnya di depan. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, ini jadi kita sekarang sudah buat subprogram sehingga kita cukup memanggil subprogram ini mau simpan data detail ataupun di head ya. Nah, sekarang bagaimana kita misalnya mau menghapus ya. Menghapus, nah, misalnya ngapus di head ya. Kita bikin di sini. Yang kalau ngapus itu maksudnya adalah mana yang mau kita hapus ya. Misalnya tadi kan di sini head. Mau kita hapus nih yang ditunjuk oleh head ya. Nah, jadi yang angka 4 ini mau kita hapus. Berarti kita bikin satu pointer untuk penghapusnya, penunjuk yang dia nanti ngapus. Nah, ya. Nah, ini yang kita tunjuk. Kita kasih nama pointernya misalnya delete. Delete ya. Kita kasih nama pointernya delete. Nah, berarti udah kita tunjuk. Nah, berarti headnya di sini nunjuk lokasi, ditunjuk next-nya di sini. Next-nya head. Nah, dipindahkan ini ke sini. Nah, dia dipindahkan ke sini. Setelah dipindahkan ke sini, sehingga ini jadi aman. Nah, sudah aman, berarti ini kita bisa hapus. Ya. Nah, menghapus ini kita dengan menggunakan perintah free. Ya, sekarang kita buat untuk proses penghapusannya. Hapus dulu. Ya. Nah, berarti tadi langkahnya adalah head kita tunjuk dulu. Ya. Berarti kita tambahkan dulu di sini. Nah, kita tambahkan.
Satu lagi yaitu delete. Ya, delete. Nah, kita kasih nomor delete. Kemudian delete ini ditunjuk oleh head. Ya. Nah, kemudian headnya dipindahkan yaitu ke head yang next-nya. Next ini namanya. Oke. Kemudian setelah ditunjuk oleh next-nya berarti head-nya sudah. Tinggal kita buat yang perintah namanya free delete. Nah, jadi tunjuk ini akan dihapus. Nah, seperti itu saja ya perintah untuk menghapus. Oke, kita coba jalankan. Nah, berarti di sini tadi namanya adalah hapus node ya. Hapus node. Kemudian di view lagi. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba. Oke, sudah. Kemudian, nih, Anda lihat ya. Di sini C 9 G A3. Dihapus yang depan G. Nah, sehingga head sekarang jadi menunjuk angka 9. Oke, demikian ya materi untuk hari ini. Tentang bagaimana membuat sub untuk isi depan, isi belakang, dan menghapus di depan. Terima kasih.